Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SSD. Yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan updatekan kembali untuk update analisa yang akan saya buatkan hari ini, dan kemarin dia hanya sampai di 3703 ya, dan target terdekat saya itu di 3704 yang hampir mendekati. Dan untuk analisa-analisa sebelumnya yang saya sempat buatkan bahwa target psikologis 3700 itu sudah juga dicapai hari ini. Dan saat ini dia sedang berada dalam area base ya, yang mana ini kalau kita lihat ya, pergerakannya masih memungkinkan untuk terjadi kenaikan apabila dia masih bertahan di atas harga 3670 ya, 3670, dan juga masih bertahan di atas dari area ini, area base yang dia buat di 3682 dan 3676. Dan hari ini juga ada news FOMC yang akan rilis nanti di dini hari ya, jam 1. Jadi hati-hati untuk teman-teman semuanya. Jadi ada potensi untuk dari sesi saat ini ya, di pembuatan video ini sampai di sesi Amerika, ada potensi terjadi 1S atau tiba-tiba ada gerakan volatil ya, lalu 1S lagi. Jadi hati-hati untuk hari ini. Sekarang kita akan updatekan untuk teman-teman semuanya sebagai pandangan untuk hari ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia sekarang dalam posisi base areanya ya. Ini juga masih dalam kategori support. Kita masukkan saja sebagai support area. Kemudian ini bisa jadi area high risk untuk entry ya. Untuk medium risk kita bisa ambil di sini. Ini sebagai medium risk, yang dimana dia sebelumnya sebagai area resisten ya. Ya, kalau kita lihat di sini dia sebagai area resisten. Kemudian di sini ada RBS juga di bawah ya, dimana ini kita bisa jadikan sebagai area low risk, yang dimana kalau kita tarik garis Fibonacci retracement dari sini ke atas ke harga di high-nya ya, kita ambil di sini. Ini dalam zona Fibonacci retracement di 618, jadi potensi kita bisa jadi ambilkan di sini sebagai low risk. Low risk entry kita hari ini ya. Kalaupun untuk terjadi penurunan ya, karena mungkin banyak ya teman-teman yang bertanya kenapa selalunya lebih dominan buy, dan dominan bullish ya, karena memang kalau kita lihat kondisinya saat ini memang dia sedang dalam kondisi bullish ya. Jadi trennya masih dalam kondisi bullish. Untuk terjadi penurunan ya, kita bisa masuk dulu ke time frame 4 jam. Untuk terjadi penurunan ya, dia harus break dari area ini dulu. Guys. Jadi kita akan lihat nanti seperti apa perkembangannya ya. Kalau kita tarik garis retracement trend line di sini, artinya dia harus break dulu low risk untuk berubah trend dari bullish ke bearish ya. Jadi dia harus break dulu dari sini untuk kemudian dia terjadi penurunan ya. Jadi selama dia masih berada di atas dari medium risk ini dan low risknya, maka pergerakan masih terus berlanjut terjadi kenaikan. Jadi seperti itu untuk pandangan saya. Dan gimana untuk cara menentukan target psikologi hari ini? Kita bisa garis dari sini, dari Fibonacci extensionnya kita ambil dari high-nya ke low yang di sini. Ini agak terlalu tinggi ya, kita ambil saja dari area pas dia break resisten ya. Kita ambil saja pas dia break dari resisten. Dan target psikologi hari ini di 3723 untuk kenaikan, dan juga di tertinggi ya, paling mungkin tertingginya di sini di 3752. Jadi untuk sementara mungkin saya targetkan di sini saja dulu sebagai target psikologi. Oke, jadi mungkin itu jadi target psikologi hari ini. Kemudian kalau semisal ini dia break di bawah dari area low risk-nya ini ya, maka kita akan bisa asumsikan nanti ketika dia break di sini ya, dia break kemudian ada retest ke atas sini ya, kita bisa nanti ambil sell di area ini dengan target ya. Kita bisa ukur lagi di mana kita bisa mencari untuk target penurunan dari SIUSD sendiri apabila memang harus berubah tren dari bullish ke bearish ya. Jadi untuk targetnya kita bisa tandain beberapa area penting. Kita ambil dari sini di supportnya, kemudian kita tandain lagi di sini
ya. Jadi ini adalah area yang akan memungkinkan untuk dicapai ya dari pergerakan SHSD sendiri apabila memang terjadi penurunan dalam pergerakannya saat ini. Jadi kalau kita pantau bersama, kalau memang dia capek di sini lalu naik, ya alhamdulillah guys ya, kita bisa ambil target jauh. Jadi seperti itu untuk pandangan saya hari ini. Nah, kalau kita lihat indeks dolar, kita coba masuk lagi ke indeks dolar. Di sini saya akan lihat di indeks dolar. Di indeks dolar hampir mencapai target dari Fibonacci-nya juga. Di sini saya akan hapus dulu untuk kemudian kita buat plan barunya. Kita masuk dulu ke time frame daily untuk mencari titik area penting dari indeks dolar. Sekarang dia sedang dalam area support. Kita bisa tandain dulu level-level kuncinya. Jadi seperti ini untuk level kunci dari indeks dolar. Ini bisa kita tandain juga. Kemudian kita masuk ke time frame 4 jam. 4 jam. Dan kita coba tarik garis Fibonacci retracement dari sini. Berarti ada key level lagi di atas ini yang kita bisa ambil. Dari atas ini levelnya juga ada di atas, dan untuk di sini kita bisa tandai juga. Oke, ini untuk area key level dari indeks dolar sendiri. Jadi kalau semisal harga saat ini ya kalau kita lihat juga sebenarnya ada konfirmasi dia bullish. Jadi kalau dia break dari dia melakukan kenaikan dan break di atas dari 9694, kemudian ada penolakan di sini dan memang akan terus melakukan kenaikan, maka potensi pergerakannya akan seperti ini ya untuk analisis saya. Tapi kalau dia ada penolakan di sini dan break di bawah dari support di 9664 dan 9655, maka potensi untuk uji area berikutnya ya. Jadi mungkin seperti ini untuk skenario pergerakannya. Jadi silahkan dipantau saja untuk teman-teman semuanya, dan jika ada masukan silahkan komentar ya, nanti kita bahas lagi di komentar. Dan buat teman-teman semua yang belum bergabung ke grup Telegram, bisa bergabung juga untuk diskusi-diskusi lainnya. Jadi mungkin itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.